Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Masih bersama dengan saya, Medlin Sutomo, senang dapat menemani Anda sekalian masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga. Dan di malam hari ini untuk menyambung seri kita yaitu seri Demo Masak Sehat, kita tiba pada menu makanan khas Korea yaitu kimchi dan jangbanguksu. Dan di studio pada malam hari ini kami sudah kedatangan tamu yaitu Ibu Like Chandra dari Chinese Ministry Center Manado atau sudah dikenal dengan Manado Health Ministry. Dan Ibu Like Chandra ini telah menikah dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Beliau adalah salah satu survival autoimmune yang mendedikasikan hidup untuk memotivasi masyarakat menjalankan hidup sehat. Dan pernah juga beliau bermitra dengan Rumah Sakit Advent Penang Malaysia, RAN FM Manado. Ibu Likus juga sering mengadakan seminar kesehatan, juga Health Expo, dan demo masak. Ibu Like Chandra telah melayani banyak orang bersama Chinese Ministry Center sejak tahun 2010 silam. Dan saat ini beliau adalah penanggung jawab Chinese Ministry Center Manado atau Manado Health Ministry. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini, Ibu Like Chandra. Selamat malam Ibu Like. Selamat malam Ibu Medlin. Apa kabarnya di masa-masa pandemik ini? Luar biasa, masih sehat. Ya, tetap ya beraktivitas seperti biasa. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita akan segera memulaikan program kita. Tentunya kita akan memulaikannya dengan doa. Ya. Saya akan pimpin dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih banyak kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kami hingga pada saat ini. Dan di malam hari ini kiranya ya Tuhan, perlindungan yang sama Tuhan dapat berikan kepada program kami di malam hari ini, agar program ini ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya, dan juga ya Tuhan menjadi berkat tentunya bagi semua pendengar live sekalian. Di malam hari ini kita juga akan mendoakan khusus tentunya untuk Ibu Like Chandra yang merupakan narasumber kita di malam hari ini ya Tuhan. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu agar ia dapat melakukan segala sesuatunya seperti apa yang sudah dia rencanakan. Dan kiranya ya Tuhan dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Harapan kami ya Tuhan, kami dapat hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Hanya ini ya Tuhan menjadi doa dan harapan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pada malam hari ini kita akan membuat satu makanan ya, yang sering kita dengar ya di drama Korea, contoh kimchi. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang Ibu ingin bagikan sehubungan dengan kimchi di malam hari ini? Iya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam seri yang agak berbeda dari seri-seri yang sebelumnya. Malam ini Demo Masak Sehat kita akan menampilkan menu khusus yang berasal dari luar negara Indonesia, yaitu Korea. Nah, kenapa saya pilih Korea? Karena ada beberapa jenis makanan khas Korea yang termasuk jenis makanan sehat yang bagus untuk kesehatan kita. Nah, salah satunya yang malam ini kita akan bawakan adalah kimchi. Tadi Ibu Merlin sudah sebutkan, pemirsa, kimchi merupakan salah satu makanan populer di Korea Selatan yang saat ini juga kita sudah banyak temui di beberapa negara termasuk Indonesia. Benar. Nah, kimchi terbuat dari sayur-sayuran, dan karena dari sayuran, tentunya kimchi mengandung serat yang tinggi sehingga bisa membuat rasa kenyang lebih lama. Konsumsi kimchi juga bisa mencegah keinginan kita ngemil yang berlebihan, sehingga sangat cocok bagi
Anda, ibu-ibu, remaja putri atau siapapun yang sedang menjalani pola makan diet. Nah, hasilnya bisa membantu menurunkan berat badan, indeks massa tubuh, dan lemak tubuh. Fermentasi kimchi juga membantu mengurangi kadar gula di dalam darah. Pemirsa, kimchi mengalami proses fermentasi lakto, yaitu fermentasi di mana bakteri Lactobacillus memecah gula menjadi asam laktat yang berperan dalam menghasilkan rasa asam yang khas pada kimchi. Sehingga lama waktu fermentasi, semakin lama waktu difermentasi, maka rasa kimchi juga akan semakin enak. Iya, benar. Jadi makanan ini juga membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh kita, bisa meredakan peradangan dan dapat menurunkan kadar kolesterol, membantu kesehatan jantung, mencegah diabetes, dan juga memperlambat penuaan oleh karena penggunaan bahan-bahan yang kaya akan antioksidan. Jadi ada banyak manfaat yang kita bisa peroleh dari konsumsi kimchi. Begitu Ibu Merlin. Luar biasa penjelasannya kenapa harus kimchi ya. Iya. Jadi ini sangat bernutrisi, juga sangat dikenal ya pada saat ini, khususnya bagi kita yang tahu bagaimana Korea Selatan ya. Ya, pada malam hari ini kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan langsung pergi untuk melakukan demo masak kita di malam hari ini, tetapi sebelumnya kita akan jeda sebentar. Okay. Baik, sahabat live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita di malam hari ini, Ibu Like Chandra. Nah, Ibu Like Chandra, di malam hari ini di atas meja kita ini sudah tersedia begitu banyak ingredients ya, bahan-bahan makanan untuk kita sediakan di malam hari ini. Ya. Nah, kira-kira menu pertama kita ini kimchi ya? Iya. Apa saja kira-kira bahan yang diperlukan untuk kimchi? Ya, jadi menu pertama kita pemirsa kimchi ya. Jadi kimchi merupakan salah satu jenis asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu yang terbuat dari perpaduan berbagai jenis bumbu dapur. Nah, sayuran yang paling umum digunakan adalah sawi putih. Pemirsa, sawi putih ya. Dan juga lobak. Lobak putih. Seperti ini. Nah, di zaman dahulu kimchi diucapkan sebagai cimcai. Cimcai artinya sayur yang direndam ya. Jadi dulu kimchi dibuat dalam jumlah besar, kemudian ditaruh ke dalam wadah tanah liat, kemudian ditutup, direndam dengan bumbu. Nah, di Korea kimchi biasanya juga selalu dihidangkan pada waktu makan sebagai salah satu pelengkap. Kimchi juga bisa dibuat sebagai bumbu nasi goreng atau sup kimchi dan lain sebagainya. Nah, secara umum bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat kimchi adalah bawang putih, jahe, bubuk cabai, ada saus khas Korea. Ibu Merlin pernah dengar ya, saus khas Korea, dan juga kecap ikan. Namun kali ini kita akan membuat kimchi versi vegan. Jadi bahan-bahannya kita akan ganti dengan bahan-bahan yang lebih alami. Jadi kalau di bumbu aslinya menggunakan saus khusus khas Korea, kita tidak gunakan itu, tapi kita menggunakan bumbu-bumbu lain. Kemudian kalau kita gunakan di resep aslinya menggunakan kecap ikan, sekarang kita menggunakan kecap ikan versi vegan. Jadi saya buat kecap ikannya dari mushroom, jadi jamur, ya. Oke. Saya penasaran ini, bagaimana rasanya ini. Baik. Kita akan mulai membuat kimchi. Kita akan mulai, jadi bahan-bahan yang akan kita butuhkan adalah sawi putih, kemudian ada wortel, ada lobak diiris seperti ini, kemudian ada bawang bombay, dan juga ini daun kucai. Nah, pemirsa, kebetulan saya dapat daun kucai, jadi saya pakai daun kucai. Kalau misalnya pemirsa tidak punya daun kucai, boleh gunakan daun bawang. Ini bahan-bahan utama yang kita akan gunakan.
Nah, kemudian ada bumbu lain, bumbu yang harus kita masak. Ibu Merlin boleh bantu saya untuk Ya, untuk apa yang rebus? bisa dibantu? Iya. Jadi kita akan rebus bumbunya dulu. Kita perlu air, lalu kemudian Berapa banyak kira-kira air yang dibutuhkan? kurang lebih 2 gelas. Oke. Kemudian kita perlu kecap ikan. Yang tadi yang saya bilang ini kecap ikan, tapi sebenarnya saya buat dari mushroom. Jadi dia kecap jamur sebenarnya ya. 2 sendok makan. Kemudian gula. Oke. Coconut sugar juga 2 sendok makan. Sambil kita tunggu larutannya ini masak. Ini kemudian ini ada tepung beras ya. Jadi pemirsa, untuk bahan-bahan ada di layar, saudara pemirsa bisa lihat. Kita turunkan tepung beras, diaduk sampai masak, sampai matang. Dia akan mengental. Nah, sambil Ibu Merlin mengaduk-aduk bumbu larutan, kita akan kerjakan untuk sawi. Nah, sawi saya akan gunakan garam gunung ya. Nah, sawi ini kita cuci bersih. Kemudian kita lumuri garam untuk masing-masing daun. Kita beri garam di tiap lapisan daun sawi. Tujuan garam ini kan untuk mengawetkan ya. Oke. Jadi kita tahu bersama bahwa garam fungsinya untuk mengawetkan makanan. Setelah daun sawi ini sudah dilumuri garam, kita diamkan. Kita diamkan hingga sawinya ini layu. Setelah sawinya layu, kita cuci, lalu kita tiriskan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sawi yang sudah digarami tadi, kemudian kita diamkan. Sekarang hasilnya sudah layu dan kita sudah cuci bersih. Lalu kemudian kita lanjut untuk membuat bumbunya. Bumbu-bumbu yang kita perlukan adalah bawang bombay, kemudian ada jahe, 2 buah bawang putih, dan kemudian ada cabai merah. Kita juga menggunakan pir atau apel. Di resep saya ada tulis pir atau apel. Saat ini saya gunakan pir, tapi kalau pemirsa ada kebetulan ada stok apel di rumah, pemirsa boleh gunakan itu. 1 buah pir kita potong-potong, kemudian kita akan haluskan. Pirnya itu harus dikupas terlebih dahulu. Iya, jadi pirnya kita kupas, kita buang bijinya, bersihkan, kemudian kita haluskan bersama-sama dengan bumbu yang lain. Bawang putih, jahe, dan juga cabai merah. Nah, pemirsa, setelah kita haluskan, hasilnya seperti ini, konsistensinya seperti ini ya. Kita taruh di wadah. Kemudian bawang bombaynya juga kita haluskan. Oke, sudah. Nah, bawang bombay setelah kita blender, kita campurkan ke dalam adonan pir yang tadi, yang kita sudah blender bersama bawang putih dan jahe serta cabai merah. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan bubuk cabai. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, Gimana ini? ya sudah. Apa bisa dimatikan saja ya? Ya. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah tercampur semua. Kita tinggal tunggu larutan tepung beras yang dari Ibu Merlin. Kita bisa langsung campurkan ke sini. Oh, betul. Ya.
Silahkan. Nah, pemirsa, kemudian bahan-bahan yang lain kita taruh di wadah untuk nanti diaduk sekalian ya. Ini ada wortel, kita potong seperti ini. Kemudian lobak putih. Bawang bombay diiris. Saya taruh sini aja ya. Lalu kemudian daun kucai. Nah pemirsa, adonan tepung beras tadi harus kita tunggu dingin dulu, baru kita campurkan ya. Jadi ini kira-kira pada saat dia dingin, Iya. perlu dimasukkan di lemari es ya. Oh tidak perlu, Harus secara natural. Kita diamkan aja di suhu ruang, kemudian kita campurkan ke Bahan-bahan wortel langsung sama campurannya ya. seperti ini. Jadi bahan-bahannya kita sudah gabung semua, kemudian bumbunya dicampurkan, lalu kita aduk ya. Kita aduk rata. Setelah bercampur rata seperti ini, kita langsung campurkan di sawi. Kita langsung campurkan ke sawi ya. Seperti ini. Ibu Merlin boleh bantu toplesnya? Yes, ini ya. Di sini. Pemirsa, kalau pemirsa juga suka makan timun, kimchi juga bisa dibuat dari timun. Jadi sebenarnya untuk yang biasanya memang dari sawi putih, tapi kemudian seiring waktu itu kimchi itu kemudian dibuat sesuai dengan selera masing-masing orang. Oke. Nah, seperti ini. Setelah rata seperti ini, kemudian kita simpan. Oke. Kita ratakan seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam toples. Jadi kimchinya ini saya tidak potong-potong dulu, nanti setelah mau dimakan atau mau diolah baru dipotong-potong. Tapi seandainya juga Ibu Merlin atau pemirsa mau suka potong-potong dulu, boleh. Jadi dipotong-potong, kemudian tidak dicampur masalah dengan ya. bumbu. Iya. Kita simpan. Jadi untuk penyimpanan ini kira-kira butuh berapa lama? Eh, Simpan. Minimal 24 jam. Jadi kalau kita buat sekarang, nanti baru bisa dikonsumsi besok. 24 jam, bisa juga sampai, ini kan kimchi kan tahan lama Ibu Merlin. Oke. Jika cara penyimpanannya benar, maka bisa sampai 4-5 bulan di Aman ya? iya, di kulkas. Oke. Jadi untuk penyimpanan yang benar yang Ibu katakan tadi itu kira-kira bagaimana? Iya. Penyimpanan yang benar. Untuk penyimpanan kimchi, dia harus disimpan di wadah yang kedap udara. Harus ditutup rapat, jangan sampai ada udara yang masuk. Karena kalau ada udara yang masuk, dia bisa mengganggu proses fermentasi. Oke. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam toples ya, jangan dibuka-buka dulu mungkin. Iya, betul. Nah, pemirsa, setelah kita simpan kimchinya seperti ini, kita tunggu minimal 24 jam, besok baru kita bisa makan. Itu minimal. Lebih dari itu lebih enak lagi. Oh, seperti itu. Nah, sehubungan dengan kimchi ini karena lebih itu tadi penyimpanannya kalau benar bisa tahan lama ya, sampai berbulan-bulan ya. Nah, Iya. kira-kira apa kimchi ini bisa basi? Oh, bisa. Bisa.
kadang-kadang orang berpikir, oh kimchi ini kan tahan lama, Iya. jadi akan basi-basi. Tapi ingat, kembali lagi ke cara penyimpanan. Jika pemirsa menyimpan dengan cara yang benar, maka kimchi ini bisa tahan lama. Seperti yang saya katakan tadi, bisa sampai 4-5 bulan itu disimpan di kulkas untuk dimakan sedikit-sedikit ya. Tapi jikalau penyimpanannya kurang bagus, itu kimchi akan basi. Bukan basi sih sebenarnya, rusak ya. Dia rusak, bisa menimbulkan aroma yang agak kuat seperti alkohol ataupun bisa timbul belatung di kimchi itu sendiri. Jadi kita sudah selesai ya untuk menu kita pertama, kimchi. Baik Ibu Lika, untuk menu kita yang kedua ini, kira-kira apa saja yang kita butuhkan untuk membuat masakan yang enak pada menu kedua kita? Ya, yang menu kedua itu jengban guksu ya. Mungkin tidak semua pemirsa pernah dengar makanan ini, tapi kenapa saya bawakan? Karena makanan ini makanan sehat, penuh dengan isinya lengkap, ada karbohidratnya, ada vitamin mineralnya dan juga proteinnya. Jadi jengban guksu ini berasal dari dua kata. Kata guksu artinya atau myeon artinya mie atau noodle. Mie ini makanan pokok Korea yang terbuat dari tepung gandum, ada juga tepung beras ataupun tepung ketan dan lain sebagainya. Sedangkan jengban artinya piring besar. Nah, makanya saya sedia piring besar ya. Besar ya, benar-benar ini. besar ini. Ya. Jadi menu ini adalah menu musim panas yang disajikan dalam keadaan dingin. Jadi sausnya biasanya mereka masukkan dulu ke kulkas sampai betul-betul dingin baru disajikan. Nah, hidangan ini sempurna disajikan di beberapa acara makan bersama karena terdiri dari itu tadi, komposisi bahan yang lengkap. Ada karbohidrat, kemudian ada protein dan sayuran, dan juga dilengkapi dengan saus khusus yang pedas rasanya. Nah, sangat ideal jika Pedas itu ya, dimakan oleh orang Manado ya. Jadi sudah cocok ya dengan masakan Manado. Baik, kita akan mulai untuk bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan dari jengban guksu ini yang utama adalah guksunya atau mie-nya. Kita pakai buckwheat noodle seperti ini ya. Jadi ini mie dari tepung buckwheat. Kemudian kita rebus, hasilnya seperti ini. Nah, itu ada timun, kemudian ada kecambah, ada toge, ada paprika, ada wortel, juga ada kol ungu dan juga daun lettuce. Dan kalau di Korea proteinnya itu biasanya mereka pakai telur, tapi kita proteinnya kita pakai tahu yang sudah dipanggang. Baik. Tidak kalah bergizi tentunya. Ya, baik. Untuk penataan, mungkin Ibu Merlin boleh bantu saya ya untuk menata. Baik, jadi ini saya akan potong-potong ya. Ya, Bisa saya mulai penataannya? bisa silahkan. Untuk daun lettuce kita akan iris seperti ini. Nah, sambil Ibu Merlin menata sayuran di piring, saya akan coba buat sausnya. Nah, saus yang kita perlukan bahan saus ada bubuk cabai, kemudian ada coconut sugar juga, kemudian ada cuka apel, ada biji wijen, kemudian ada minyak wijen, ada 1 buah bawang putih, garam sedikit, lemon, bawang bombay, dan juga buah pir ya, buah pir. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus pakai buah pir ya? Benar. Jadi kenapa kita pakai buah pir? Buah pir ini sebagai pemanis. Jadi kita tidak menggunakan lagi gula pasir ataupun pemanis lain, kita pakai pemanis yang alami. Kita pakai pir ya. Nah, cara buat sausnya, pirnya kita kupas, kemudian kita potong-potong seperti ini. Kita masukin ke food processor.
Apa kali ini bisa juga gunakan apel atau harus pir? Boleh. Jadi boleh pakai apel, boleh pakai pir. Kebetulan saya ada pir, jadi saya pakai aja pir. Nggak perlu beli apel kan? Kalau jenis buah lain Tidak, tidak ada ya? hanya buah pir atau apel. Nah, pemirsa, pirnya kita sudah potong-potong seperti ini untuk di food processor, kemudian kita tambahkan bawang bombay. Jadi ini sepertinya cara membuat ini ya, tidak seribut namanya ya? Iya. Namanya susah disebut ya Ibu Merlin. Iya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah kita blender, kemudian ini kita saring. Kita saring seperti ini. Oke. Karena yang kita butuhkan adalah sarinya. Kita saring. Hasil dari blenderan pir dan bawang bombay seperti ini. Nah, setelah ini kita tambahkan bahan-bahan yang lain. Kita tambahkan soy sauce. Wah, luar biasa ini warnanya. Cantik ya. Cantik. Kemudian ada bubuk cabai. Sebenarnya bubuk cabai ini terserah selera. Kalau saya enggak suka makan pedas, berarti bubuk cabainya sedikit saja. Kemudian ada coconut sugar. Kita pakai 2 sendok makan atau 3 sendok makan. Lalu kemudian cuka apel 2 sendok makan. Oke. Kemudian ada biji wijen. Kemudian minyak wijen. Lalu bawang putih. Bawang putihnya kita cincang seperti ini ya. Yang bawang putihnya hanya satu saja cukup. Iya, bawang putih hanya satu saja. Bawang putih hanya satu, kita cincang seperti ini dan jeruk lemon. Wow. Nah, perasan jeruk lemon seperti ini. Semuanya dipakai, diperas atau hanya setengah? Bisa sesuai selera sih. Kalau suka asam mau bisa semua. Ibu Merlin boleh diaduk hingga rata. Nah, sambil Ibu Merlin aduk rata untuk sausnya. Jadi penataannya seperti ini. Jadi sayur-sayuran kita tata di piring. Kemudian yang terakhir adalah sobanya. Oke. Soba kita taruh di tengah. Soba kita taruh di tengah. Kemudian tahunya Dihamburkan di atas. Iya. Ah. Nah, pemirsa, ini jenban guksu. Seperti yang tadi saya katakan, hidangan ini biasanya dimakan dalam kondisi dingin, dalam keadaan dingin. Jadi biasanya saus jenban guksu ini dimasukkan dulu ke dalam kulkas, ditunggu sampai dingin, kemudian disantap. Nah, Oke. kenapa harus seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Harus dingin. Iya, harus dingin karena hidangan ini adalah hidangan pada musim panas untuk orang-orang Korea. Dan biasanya kalau musim panas itu mereka malas Gerah ya? jadi suka cari yang dingin-dingin. simple, dingin-dingin seperti ini. Nah, sehubungan dengan soba ini juga, apa bisa digunakan dengan bahan yang lain? Oh iya, jadi hari ini saya gunakan soba dari buckwheat, jadi buckwheat soba. Tapi jikalau di sini kan sulit mungkin untuk mendapatkan bahan seperti ini, pemirsa di rumah boleh pakai yang lain. Boleh pakai yang lain. Mungkin ada yang suka pakai spaghetti, mungkin ada yang suka pakai mie buatan sendiri, itu silahkan. Oke, karbohidrat juga bisa didapat di situ Iya. ya.
Baik sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan seperti yang pemirsa dapat saksikan di hadapan kita, sudah ada 2 menu sehat ya. Yang pertama adalah kimchi yang sudah siap untuk difermentasikan ya tentunya. Kemudian yang kedua adalah jengban guksu. Baik Bu, saya akan mulai ya mencicipi. Silakan Ibu Merlin. Ya. Permisi. Mungkin kimchinya belum bisa dicicip sekarang ya, Iya, soalnya sayang kan baru. Nanti saya ingat-ingat 1 hari paling kurang ya. Iya, semakin lama semakin enak. Baiklah. Ini cara seninya begini ya? Iya. Atau sebentar, saya ambil ini. Jadi diambil mie-nya dulu. Bagaimana dengan Silakan sayurannya. sayurannya? Dipilih-pilih aja. Seperti itu. Dicampur ya. Wah, ini rainbow. Tentunya warna aja sudah berwarna-warni seperti ini. Dan tentunya mineral atau vitaminnya yang terkandung di dalam itu Iya. sudah pasti kaya ya. Iya. Karena sayur-sayuran yang disajikan ini Iya. mentah, Nah, bagaimana ini kira-kira untuk makan bersama dengan sausnya. sausnya? Silakan. Apa ada seni khusus? Atau Langsung disiram saja. disiram saja? Iya. Oke. Jadi biasanya jambang buksu ini disajikan pada saat makan malam keluarga untuk keluarga besar. Makanya porsinya segede-gede gini. Gede, Heeh. oke. Jadi biasanya seperti ini disajikan. Ketika akan disantap, disiram saus, kemudian dicampur semua. Oke. Jadi seperti ini lalu dicampur Ya. ya. Silakan Ibu Merlin dicicipi. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini saya lihat tahunya seperti ini dipanggang atau dibagaimanakan? Iya, jadi protein yang saya gunakan di hidangan ini adalah tahu. Hanya saya potong-potong, kemudian marinasi dengan garam dan sedikit bubuk paprika, lalu kemudian dipanggang. Jadi tidak menggunakan minyak sama sekali, menu ini tanpa gorengan. Oke. Emang murni. Ada minyak tadi, hanya di dalam saus minyak wijen. Oke. Baik, sebentar saya cicip. Silahkan Ibu Merlin. Terasa asamnya beserta dengan ini buah wijennya. Terasa juga Ya, kita tahu bersama biji wijen ataupun minyak wijen itu akrab sekali di hidangan orang Asia. Biasanya di hidangan Tionghoa ya, itu akrab sekali, dan memang di Korea sendiri semua makanan kebanyakan pakai minyak wijen. jadi ini terasa sangat segar ya di Iya. leher kita Ada ya pada saat asamnya, kita manisnya makan. juga dapet. Dan juga ini dingin, Iya, dingin jadi sangat enak untuk dinikmati. pada saat panas. Iya, tentu. Pada saat panas-panas sangat enak untuk kita cicip bersama. Satu keluarga makan makanan sehat. Dan pemirsa sekalian, demikianlah demo masak kita di malam hari ini. Dengan bahan-bahan tadi, kami percaya Anda bisa mempraktikkan menu-menu sehat ini di rumah untuk keluarga Anda. Dan di akhir dari pembahasan kita, bolehkah Ibu Like untuk memberikan sedikit kesimpulan ya, manfaat demo masak kita di malam hari ini untuk para pemirsa live sekalian? Iya, jadi pemirsa, fermentasi adalah cara mengawetkan makanan yang telah dilakukan di sebagian besar budaya sejak waktu yang lama. Nah, proses fermentasi membantu mempertahankan nutrisi dan juga mencegah pembusukan makanan. Ya, fermentasi juga biasanya memiliki rasa yang kuat dan menyengat.
Oleh sebab itu kimchi ini Ibu Merlin belum bisa cicipi hari ini. Nanti besok baru bisa dicicipi, minimal besok. Fermentasi juga mendorong pertumbuhan bakteri yang menguntungkan yang dikenal sebagai probiotik. Nah, probiotik telah terbukti meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan sangat baik untuk kesehatan pencernaan dan jantung. Juga dapat menjaga respons sistem imun karena makanan fermentasi kaya akan vitamin C, kemudian zat besi, seng juga, yang semuanya terbukti memberi kontribusi yang bagus untuk sistem kekebalan tubuh kita yang lebih kuat. Nah, tapi untuk makanan fermentasi juga dia punya efek samping, Ibu Merlin, ya. Jadi walaupun makanan fermentasi merupakan makanan yang sehat dan baik bagi kesehatan, namun beberapa orang mungkin mengalami efek samping. Hal ini dikarenakan kandungan probiotik yang tinggi dan juga yang paling umum adalah peningkatan awal dan sementara dalam hal gas dan kembung. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan yang sensitif, biasanya makan makanan fermentasi ini menimbulkan gangguan atau keluhan mungkin perut kembung, asam, iya seperti itu. Jadi gejala-gejala ini mungkin akan lebih buruk setelah mengkonsumsi makanan fermentasi tinggi serat seperti kimchi, asinan kubis dan lain-lain ya. Nah, termasuk penggunaan gula, garam dan lemak yang mungkin ada, sehingga penting sekali untuk memastikan bahwa kita membuat pilihan yang benar dan sehat dalam menggunakan bahan-bahan alami. Contohnya yang tadi, kalau di resep aslinya kita menggunakan saus khusus dan juga menggunakan kecap ikan, yang ini kita ganti, tidak menggunakan saus khusus itu, dan kecap ikannya kita ganti menjadi kecap mushroom. Kita juga harus perhatikan alat-alat yang kita pakai harus steril, karena tidak steril berarti makanan itu cepat rusak. Seperti tadi pertanyaan yang Ibu Merlin sampaikan, Salah untuk menyimpan ya. salah penyimpanan akan berdampak, iya, makanan akan cepat rusak. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menjadi salah satu bahan referensi Anda di rumah dalam menyiapkan hidangan sehat bagi keluarga. Oke, amin. Terima kasih Ibu Like untuk demo masak di malam hari Sama-sama. ini. Baik, sebelum kita tutup program kita di malam hari ini, tentunya kita akan tutup ini dengan doa. Ya. Minta kesediaan dari Ibu Like untuk pimpin kita dalam. Boleh, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kesempatan yang indah ini kami boleh belajar bagaimana mengelola masakan kami untuk lebih sehat, untuk disajikan di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan akan membantu kami mempunyai komitmen bagaimana kami memelihara kehidupan kami, memelihara tubuh kami sebagai bait suci Allah melalui makanan yang akan kami makan. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa sebagaimana janji Tuhan bahwa Tuhan akan terus memberkati kami naik bukan turun, dan Tuhan akan memberkati kami menjadi kepala dan bukan ekor. Maka saat ini juga kami yakin bahwa penyertaan Tuhan di dalam kesehatan kami sungguh telah kami rasakan dan kami miliki. Terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan, janji pengampunan, janji penyertaan, dan janji sukacita, damai sejahtera boleh menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Like pada malam hari ini untuk menu yang sudah diberikan. Semoga Ibu Like dan keluarga selalu diberkati ya dalam segala tugas dan Amin. tanggung Terima jawab. kasih Bu Merlin. Baik, tidak lupa juga kami ucapkan kepada para pemirsa live sekalian, terima kasih juga sudah setia mengikuti siaran ini hingga akhirnya. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dengan program Teduh dan Pendalaman Sekolah Sahabat yang akan dimulaikan pada pukul 18.30 tepat waktu Indonesia Tengah. Jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung saja share video kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan juga pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan Ibu Like Chandra dari CMC Manado. Saya Madeline Sutomo pamit mundur diri dan akhir kata, sampai jumpa dan salam sehat.